Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Saya adalah salah satu penggiat tanaman durian karena saya suka makan durian. Nah kawan-kawan, saya sekarang sedang berada di TBK Indah PAM di Kabupaten Tenggamus, tepatnya di Batu Tegi. Saya ini hari ini katanya saya lagi di kebun, kedatangan seorang tamu yang akan berbincang atau menanyakan tentang perkembangan durian di Indonesia. Bahkan dia langsung datang ke TBK Indah. Ada siapakah itu? Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe dan komentarnya di dalam channel ini. Dan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, masukan untuk perkembangan durian Indonesia, silahkan cantumkan ke sini. Dan saya salah satu bagian kecil saja di perdurian Indonesia dalam rangka saya ingin menyongsong Indonesia menjadi sentra durian dunia ke depan. Kenapa? Karena antara kita yang selama ini ada Thailand, ada Malaysia yang sedemikian rupa bisa menguasai dunia. Bahkan Indonesia 80% diisi duriannya dari dua negara itu. Sementara tentang tanah dan pengetahuan pertanian kita nggak kalah sebenarnya. Yang kalah adalah mungkin kesempatannya yang belum terbuka. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuka wawasan kita. Mulai dari hari ini kita menginvestasikan tanaman durian agar menjadi investasi yang berkesinambungan ke depan. Nah, oleh sebab itu, saya sebenarnya sudah ada yang menunggu. Entah siapa, nanti kita akan lihat. Dan apa obrolannya, ikuti terus Teddy Kurnia TGM, oke? Wah ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah lama Pak? Dari tadi nunggu ini. Oh iya, iya. Kayaknya jauh. Dari mana nih? Bandar Lampung apa? Dari Bandar Lampung saya. Alhamdulillah. Ya. Aduh, silakan. Ini Ya. rupanya sudah disiapkan nih. Iya, dari tadi nunggu. Nah, nih. biasanya Pak Yanto ini mah. Iya. Iya, saya ini mau menanyakan. Iya. Bagaimana penanaman durian dari awal dan perawatannya? Karena saya berminat sekali untuk menanam durian. Oh. Terima kasih Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Pak Hafiz ya. Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak, walaupun kita sudah berjenggot gini, kita harus memulai dari hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini, kalau bisa menjadi warisan bagi keluarga kita, bahkan mungkin untuk dunia nanti. Kenapa saya katakan gitu? Karena dengan menanam durian, sekali tanam Pak, mungkin 3-4 tahun kemudian berbuah, dan itu selamanya. Kalaupun kita meninggal ini, karena kita memang itu adalah fitrah kita tetap akan meninggal. Ya, nah itu akan tetap abadi Pak. Bahkan mungkin anak kita, bahkan nanti cucu kita, cicit kita. Karena durian ini sekali nanam Pak, bisa bukan 10-20, bisa ratusan tahun. Artinya nanti, wah ini datuk nih yang nanam. Nah kira-kira begitu. Nah kembali ke tentang penanaman durian, mungkin sebenarnya ada beberapa konten yang telah saya iniin, bisa Bapak melihat di konten Teddy Kurnia TGM, itu bisa dilihat. Tapi ya mungkin secara garis besar bahwa durian di Indonesia itu tidak ada masalah Pak. Artinya Indonesia itu, karena tanaman itu yang paling baik adalah yang selalu dilewati matahari. Artinya mataharinya itu full. Dan di Indonesia karena dilalui oleh Khatulistiwa, itu sangat bagus Pak. Oleh sebab itu jangan ragu Pak. Pokoknya tanam seperti biasa kita. Karena kita sebagai, mungkin Bapak juga ya saat ini mungkin sudah mulai mau bertani, saya yakin tahu. Jadi yang pertama adalah kita gali 50 kali 50, kemudian kita keluarkan tanahnya. Kalau bisa tanah itu biarkan dulu, mungkin beberapa saat Pak. Nah kemudian hari nanti kita kembalikan lagi tanah tadi itu, topsoilnya aja, masukkan ke dalam, tapi dicampur dengan semacam kompos lah. Tapi saya sarankan mungkin sekam padi, kemudian ada beberapa mungkin tiger gaji lah ya, tapi yang sudah terfermentasi atau yang sudah busuk, dimasukin lagi ke dalam. Kemudian dipadatkan Pak. Nanti tolong ajarkan saya untuk dipadatkan gitu. Memfermentasikan. Nah setelah itu baru kita kasih puradan sedikit, kasihlah yang paling simpel aja. Dengan Teddy itu nggak pernah yang susah Pak, yang simpel aja. Udah gitu kasih aja NPK 1616.
Saya nggak sebutkan nama Ya. mereknya ya, tapi NPK aja. NPK itu kan jenis pupuk. Artinya kasih lah mungkin ya hanya 2 comot apa 2 berapa gini. Baru timbun tanah lagi. Dan itu kalau polybagnya itu 20 cm, yang ditanam itu cuma 10 cm, Pak. Jadi dia Ya, jadi nanti digundukin gitu. 50%-nya di atas. Iya, di atas Di atas permukaan tanah, tanah. iya. Walaupun itu digali 50, Iya, tapi iya. ditimbunkan kembali, Iya, dipadatkan lagi. Ya, diinjek aja dipadatkan. Ya. Kalaupun padat kan masih ada rongga-rongga. Nah, itu. Kira-kira itu yang paling simpel. Kemudian digundukin gitu. Iya, iya. Itu seperti itu. Awal penanaman itu ya. Ya, itu yang. Untuk perawatannya, Pak. Untuk Nah, kalau perawatan- setelah penanaman. Nah, ini kayaknya luar biasa nih, saudara-saudara. Beliau ini menanya sebenarnya kalau memang saya mau sih menyatakan, lihat aja di konten Teddy Kurnia TGM dari mulai penanaman usia pertama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai persiapan pembuahan, bahkan sampai pemupukan untuk menyongsong pembuahan itu ada. Tapi kita nggak apa-apa, kita akan ceritain. Jadi yang kalau pemeliharaan yang pertama, Pak, itu bukan pemupukan. Pemupukan Iya, iya. itu karena top soil kita hampir rata-rata bisa tumbuh untuk tanaman itu. Cuman memang kalau untuk subsidinya artinya kita perlukan. Dan gitu nggak usah yang aneh-aneh, Pak. Iya, iya, iya. Udah belilah aja itu NPK yang 16 itu yang seimbang. Itulah tiap 2 bulan sekali mungkin 1 sendok aja, Pak, untuk dalam itu. Dan Iya, itu jaraknya agak jauh. Iya. Bagusnya nggak usah ditaburin, digali sedikit, taburin, ditutup lagi. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah yang dalam 1 minggu itu minimal sekali, paling lama 10 hari. Itu Iya. penyemprotan, Pak, insektisida. Dalam penyemprotan itu, insektisida itu harus dicampur juga, artinya untuk kebutuhan daun. Iya. Yaitu mungkin ya semacam gandasil lah. Iya. Kemudian yang ketiga, itu insektisida, kemudian apa itu pupuk kepentingan untuk daun, kemudian juga fungisida, Pak. Fungisidanya. Ya, juga ada. supaya tidak atau terkontaminasi dari biasanya kalau kita awal penanaman jamur itu ada. Ya. Nah, dan itu selalu disemprotkan dan penyemprotannya itu harus kalis, dalam bentuk harus basah. Kemudian juga penyemprotan bukan di atas saja, Pak, harus Ya, dari bawahnya. dari bawahnya. Karena stomatanya ada di bawah. Iya, iya. Itu ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kadang musim hujan, Ya. diberikan perekat, Pak. Dan biasanya di pertanian ada Iya, iya. Itu perawatannya ya. perawatannya. Saya terakhir menanyakan bibit apa kira-kira jenis klon apa yang paling baik menurut Pak Teddy untuk tanaman durian. Nah, ini menarik sekali, Pak. Karena selama ini kalau kita berbicara Indonesia, sentra buah-buahan, sebenarnya kita nggak kalah dengan 2 negara yang saat ini lagi booming, yaitu Malaysia dan Thailand. Iya. Iya. Karena di Indonesia hampir rata-rata bisa dikembangkan di Indonesia. Iya. Dan banyak sekali. Cuman sayangnya memang kita tidak memahami Ya, ya, jenis ya. atau kualitas yang bagus itu kayak baik, mana. ya, ya. Yang diterima dan artinya ditunggu oleh pangsa masyarakat. Iya, Nah, iya. inilah yang harus kita menjadi Iya, iya. sebuah perhatian kita. Iya, Apa aja sebenarnya, mah, iya. gitu kan? Memang yang selama ini adalah hampir rata-rata durian yang lagi booming itu adalah yang introduksi, Pak. Introduksi itu adalah tanaman yang memang bagus, tapi memang didatangkan dari luar, semacam Iya, iya. musangking. Iya. Kemudian montong, kalau dulu-dulu mungkin bangkok kan gitu. Ya, ya. Nah, ini. Nah, kemudian di kita ada yang dikembangkan bawor. Bawor itu sebenarnya asalnya juga dari Thailand, Pak. Dari namanya durian kane gitu. Tapi kita nggak kalah juga, ada beberapa durian yang menjadi unggulan yang sekarang lagi dikembangkan. Salah satunya adalah yang kualitas sebagai rujukan itu adalah dari Pak Iketut Kari, Pak, yang Iya, ada iya. di Lumbunu di Desa Ogorandu di Sulawesi. Itu dia lagi mengembangkan sekitar 70 hektar khusus untuk durian durian, ya. Indonesia, klon Indonesia, yaitu adalah super tembaga. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau saya melihat, nah ini kan Bapak tadi nanya, Ya, Bapak ya. kan ya artinya kita nanam pengen dapat hasil Ya, juga. Kan, akhir gitu. dari tanaman Ya. itu betul-betul memuaskan. Dapat Pak. hasil. Ya. Yang keluar juga dengan Ya. usia yang hampir senja kita Ya. ini, mudah-mudahan kita juga Bisa bisa. menikmati. Nah, itu tadi. Ya. Karena memang durian-durian ini, Pak, nggak lama. Yang pertama adalah sistem penanaman-nya itu. Kalau sekarang kan Bapak kan sudah banyak juga kan durian-durian Ya, lokal. Lokal ya. Nah, itu yang kurang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Itu kita bisa tebang, Pak.
Iya, iya, iya. Ditebang, kemudian biarkan ada tunas, kemudian nanti disambung susu atau sambung gendong. Nah itu kalau Bapak memang, kalau mau diterangkan di sini terlalu panjang, silahkan lihat di konten Teddy Kurnia TGM. Nanti kita lihat di skip atau itu cara seperti itu. Atau kalau kita sudah memiliki durian yang bagus, kita ambil entresnya, kemudian ya kepada tunas yang tadi ditebang itu diinin. Dan itu Pak, kalau kita nanam dari polybag di tanah itu hampir rata-rata di 2 sampai 3 tahun. Bahkan kalau kurang pemeliharaan itu bisa di atas 5 tahun baru berbuah. Tetapi dengan adanya sambung gendong, sambung susu itu terbukti Pak. Itu lebih cepat pembuahannya. Karena memang kan tunggul ini kan sudah akarnya sudah kemana-mana. Jadi begitu tunas kita tempelin aja gitu. Sistem penempelan silakan dilihatin juga di situ. Ditempel begitu, kemudian 2 bulan aja sudah menyatu Pak. Iya, udah. Itu artinya. Dan yang sudah berhasil itu adalah Pak Ai Ketut Kari. Kalau di Kabupaten Tenggamus, masternya itu adalah Pak Haji Rudi, yang dia telah mengembangkan durian bawor. Nah, kembali kepada jenis-jenis durian itu, ya kan? Yang saat ini yang lebih booming itu, yang pertama adalah saya dari yang keempat dulu ya. Itu adalah durian bawor, Pak. Bawor ya. Ya, bawor ini. Saya karena kalau mohon maaf, kalau montong bagaimanapun juga bagus ya, itu kalau di kualitas ya. Memang kalau dari sisi kuantiti banyaknya karena besar segala macam mungkin di montong. Kemudian nah itu ya. Jadi saya kembali dari bawor dulu. Durian bawor, kemudian durian musangking, kemudian durian duri hitam atau blackthorn, kemudian baru kita mulai durian super tembaga. Jadi 4 jenis inilah yang Bapak harus ini. Nah, tapi memang di super tembaga juga ada beberapa turunannya Pak. Termasuk sebenarnya itu adalah sebelum mencapai super tembaga ini, itu ada beberapa jenis yang bagus. Yang pertama adalah namlung, atau kalau di Bangka dibilangnya tai babi Pak. Itu kualitasnya juga bagus. Tapi yang lebih super itu adalah super tembaganya. Super tembaga itu asli Indonesia yang sekarang lagi dikembangkan, dan 3 jenis introduksi ini yang dari luar itu mohon maaf. Untuk sementara saya pikir kalah itu dengan super tembaga. Super tembaga itu. Nah di pasaran itu kalau bawor itu mungkin sekitar 80 sampai 100 ribu per kilo. Kalau musangking itu mungkin ya sekitar 200 sampai 300. Kemudian OC, duri hitam mungkin 400 sampai 500. Tapi kalau ini bisa 1,5 Pak. 1,5 juta. Saya ngedengar begitu baru ada di Pampang aja, di cabang itu buahnya itu sudah mulai diinden sama kawan-kawan di Sulawesi itu. Artinya itulah dari hari ini kita segera menanam durian. Karena menanam durian sekali menanam, panen terus-menerus, bahkan menjadi investasi kita untuk kita, anak-anak cucu kita, dan penerus kita sebagai investasi berkesinambungan. Terima kasih nih Pak. Keterangannya. Dan saya masih mau bertanya banyak tentang. Oke, nanti di lain season kita akan bertanya. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Sama-sama. Ya.